mengenai universalitas wahyu dan nabi pamungkas. Jadi wahyu dan nabi pamungkas. Dalam serangkaian wahyu langit dan serangkaian nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari pertama kali bapak manusia yaitu Adam alaihissalam sampai kepada nabi yang terakhir, yaitu diakhiri dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bukan secara kebetulan nampaknya. Jadi semuanya kan sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi bahwa kita membincangkan yang Nabi Pamungkas pun juga pada bulan Rabiul Awal dan awal Rabiul Awal. Subhanallah. Ini saya rasa juga ketika menyusun program ini nggak sama sekali nggak terlintas dengan Pak Habib maupun Pak Sahrun, mungkin nggak terlintas sama saya pun juga nggak merasa betul. Tapi memang ya dilalah kalau orang Jawa ya. Tapi itu bukan dilalah. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengatur sedemikian rupa. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Jadi mudah-mudahan ini bukti keberpihakan kita, bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, hadirin sekalian, untuk sinopsis yang pertemuan kelima ini, ya, saya ingin mengupas ya mengurai bersama mengenai tauhidic worldview, ya, yang mengekspresikan dirinya secara utuh, sempurna dan komprehensif dalam wahyu yang terakhir, yaitu wahyu pamungkas, yang sekaligus menjadi saksi dan bukti tentang kebenaran dan otentisitas atau the truth and authenticity, ya, satu hakikat besar yang universal, yaitu Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu dan Nabi pamungkas. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, dalam perkuliahan yang lalu ya ada beberapa pertanyaan mengenai bagaimana dengan agama-agama yang lain, ya, dan juga bagaimana dengan nama-nama agama yang lain, ya. Ada beberapa pertanyaan yang saya baca, ya. Insya Allah itu akan kita secara langsung maupun tidak langsung akan kita jawab, ya, di dalam perkuliahan pada hari ini, ya. Mungkin 1-2 pertanyaan, ya, boleh kita baca bersama, ya. Yang ketiga, ada pertanyaan yang dari Pak Hilal Ramadan Nasution, misalnya, ya. Naluri keagamaan bersifat universal dan unik. Apa yang dimaksud dengan unik dalam pernyataan tersebut? Unik di sini, ya, adalah menunjukkan sesuatu yang memang nampak itu wujud, ya, nyata, ya, dan tidak dibuat-buat, ya, dan ada di mana-mana, ya. Ini naluri keberagamaan, dan itu bisa dibuktikan, ya, melalui kajian-kajian arkeologis, antropologis, ya, kajian-kajian sosiologis, ya, psychoanalytical, ya. Semua kajian-kajian itu menunjukkan bahwa memang manusia itu memiliki naluri keberagamaan, ya.
Jadi naluri keberagaman ini kemudian apabila kita akurkan ya, ataupun kita lihat ya dari perspektif Quran ya, itu memang ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang memang sudah mendesain sedemikian rupa ya, bahwa manusia memang pada zaman di alam roh ya, masih di primordial time ya, mereka itu sudah diambil perjanjiannya ya, atau perjanjian primordial ya, itu tentang kesaksian semua manusia ini atau ruh manusia ini tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alastu birabbikum qalu bala. Kemudian yang kedua, bagaimana keterkaitan wahyu dengan kemampuan akal manusia? Bagaimana pula orang yang kemampuan akalnya kurang, apakah berlaku dosa dan azab? Bapak dan Ibu sekalian, mengenai kemampuan akal ya, potensi itu semua sudah disetarakan semua oleh Allah SWT. Setiap manusia itu ada potensi itu, ya. Jadi potensi yang bersifat intelektual ya, itu sudah ada, dan yang intuitif juga ada, ya. Kemudian potensi yang bersifat instinktif itu juga ada, ya. Jadi semuanya ada di dalam diri manusia, itu sudah diciptakan oleh Allah sedemikian rupa. Memang tidak semua orang itu memiliki kemudian bisa berkembang secara sempurna, ya. Cuma ya akal manusia ini standarnya itu ada, ya. Dan kewajiban manusia yang memang dia tidak mungkin untuk mengembangkan kemampuan akalnya, ya, maka bagi ia adalah mengikuti, ya, mengikuti atau taklid, ya, taklid. Karena memang nggak mampu ya, taklid saja, ya. Dan itu dibenarkan, ya. Karena tidak semua orang itu bisa kemudian berijtihad. Oke. Kemudian yang ketiga ya, Islam mengakui manusia pada fitrahnya condong pada Islam. Ya. Persoalannya bagaimana dengan anak Muslim yang lahir di lingkungan tidak ideal? Misal di negara-negara Eropa dan juga negara komunis, bahkan juga di negara Islam yang secara terang-terangan atau diam-diam menyusupkan paham anti agamanya. Ya, misal lihat sistem pendidikan dan atau budaya populer. Nah, di sini ya, baik Pak Nuruddin ya, bahwa anak-anak ya secara fitrah itu tadi sudah fitrah dalam Islam. Ya. Nah, jika kemudian beranjak dewasa sampai pada usia taklif, ya, maka dia akan ketaklif di situ untuk mencari kebenaran itu, ya. Terlepas dia dimanapun, ya. Maka sebetulnya bagi kita ini bersyukur ya, kebanyakan kita yang dilahirkan di lingkungan masyarakat yang Muslim, ya. Itu kita sebetulnya lebih bersyukur karena memang kita tanpa begitu berpayah-payah dan tidak berhadapan dengan risiko yang begitu tinggi ya. Tapi bagi anak-anak yang kemudian sampai pada usia taklif itu, maka taklif itu akan mulai dikenakan, atau beban tanggung jawab itu akan dikenakan. Maka di situ keharusan bagi setiap ya kita itu untuk belajar. Nah, misalnya sampai dia tuh dewasa sampai ini ternyata ya belum sampai atau tidak ada
tidak ada kesempatan ataupun tidak mendengar ya adanya dakwah atau sampainya satu ajakan untuk berislam ya, maka itu dia ma'zur ya, dia ada alasan di situ ya. Ataupun mungkin dakwah yang sampai kepadanya mungkin tidak begitu seindah yang atau bahkan begitu menyeramkan ya. Maka di sini Syekh Muhammad Abduh dalam kitabnya Tasrul Manar itu termasuk orang yang seperti ini, insya Allah juga termasuk orang yang selamat jika memang dakwah yang sampai kepada mereka itu tidak sempurna dan justru malah menakut-nakuti. Rasa sementara kita lanjutkan perbincangan kita mengenai tajuk hari ini, yaitu Universitas Wahyu dan Nabi Pamungkas. Mari kita cermati ya, satu hadis. Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna masali wa masalal anbiya'i min qabli kamasali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa ajmalahu illa mawdi'a labinatin min zawiyah. Faja'ala an-nasu yatufuna bihi wa ya'jabuna lahu wa yaquluna hal la wudi'at hadhihi al-labinah. Qala fa ana al-labinah wa ana khatimun nabiyyin. Khatamun nabiyyin bisa juga khatimun nabiyyin. Dua-duanya muttafaqun alaih. Hadis ini Bapak dan Ibu sekalian adalah bagaimana baginda Rasulullah SAW ya, mengumpamakan ke posisi baginda ini di antara para nabi sebelumnya. Ya. Itu diibaratkan seperti seorang yang membangun rumah ya, yang indah, ya, yang begitu estetik ya. Tapi masih ada satu tempat, ya, satu slot, ya, satu bata, ya, batu bata, ya, mau dia labina. Labina dalam bahasa Arab itu adalah adonan tanah yang mau dibuat untuk batu bata sebelum dibakar. Itu labina. Nah, karena memang tradisi Arab rumah adalah dari tanah itu. Tanah yang diadu adonan tanah untuk dibuat batu bata itu. Ya. Maka setiap orang yang mengelilinginya itu begitu terheran-heran dan kagum melihat bangunan tersebut. Cuma masih ada satu yang belum sempurna atau tinggal kosong, yaitu tempat satu labina, satu batu bata itu. Ya. Ataupun salah seorang pensyarah juga mensyarahkan, ya, bisa dikatakan adalah hajaruz zawiyah, ya, yaitu salah satu foundation, ya. Qala Rasulullah SAW, fa'ana labinah wa ana khatimun nabi. Aku adalah tempat yang kosong itu, ya. Labinah yang kosong itu yang menggenapi, yang melengkapi labinah itu, sehingga bangunan itu menjadi sempurna dan indah. Dan aku adalah yang terakhir. Jadi nabi-nabi tersebut. Jadi ini hadis ya muttafaqun alaih, ya, dan bermakna bahwa Nabi atau baginda Rasulullah SAW adalah Nabi yang terakhir, Nabi akhir zaman. Ya. Dan itu dikuatkan dalam Al-Quran, ya. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, ya. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya. Khatam dalam Al-Quran, ya. Sebagian qiraah membacanya, ya, khatimu wa khatiman nabi. Oke. Perspektif tauhid menegaskan bahwa sumber petunjuk yang satu dan sama, yaitu Allah SWT, mensyariatkan agama yang satu dan sama, yaitu Islam, ya.
Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam, ya. Nah, ini kalau kita merujuk kitab-kitab tafsir, ya. Sehingga kita tidak datang dari pendapat kita sendiri, ya, karena di dalam menafsirkan Al-Quran itu kita perlu merujuk pada ahli-ahlinya, ya. Jangan sampai kita itu akal-akalan, menggunakan akal kita, karena tidak dibenarkan gitu. Di dalam hadis itu jelas Rasulullah SAW itu bersabda, ya, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya. Karena siapa yang mentafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, ya, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat, ya, dari neraka. Ya. Jadi, naudzubillah, ya, kita tidak bisa, ya. Siapa kita sehingga kita itu kemudian lancang, ya, menafsirkan ayat Al-Quran semau kita. Salah satu tafsir yang bisa kita rujuk, ya, misalnya tafsir Ibnu Katsir ini menjelaskan wa qaluhu inna ad-dina 'indallahi al-Islam ikhbaru minallahi ta'ala bi annahu la dina 'indahu yaqbaluhu min ahadin siwal Islam. Ya. La dina. Ingat dalam bahasa Arab la dina ini la linafil jins. Ya. Jadi menafikan seluruh hal kecuali Islam saja, ya, yang diterima. Wahwa, nah ini, ya, Ibnu Katsir menjelaskan lebih jauh, ittiba'ur rusuli fima ba'athahumullahu bihi fi kulli hinin hatta khutimu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi sadda jami'at turuqi ilaihi illa min jihati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faman laqiyallaha ba'da bi'atsatihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bidinin ala ghairi syari'atihi falaysa bimutaqabbalin. Kama qala ta'ala wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ali Imran ayat 85. Jadi di sini ditafsirkan, ya, oleh dan ini bisa kita pertanggungjawabkan tafsir ini karena merujuk ayat-ayat yang sudah kita baca bersama pada kelas-kelas yang terdahulu, ya, yaitu mengikuti rasul-rasul, coba, bukan hanya Rasul Muhammad ini. Ittiba'ur rusuli, rasul-rasul, ya, utusan-utusan, ya, dalam apa saja yang telah utuskan, ya, oleh Allah kepada mereka pada setiap masanya, ya, hingga diakhiri, dipungkasi dengan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang menutup semua jalan-jalan, ya, menuju Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dari arah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang meninggal dunia, ya, laqiyallah, ya, laqiyallah maknanya meninggal dunia, ya, setelah diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan siapa yang meninggal setelah diutus Nabi Muhammad tapi masih beragama selain syariatnya Rasulullah SAW, maka agama itu bukan agama yang diterima. Falaisa bimutaqabbalin, ya. Kama qala ta'ala wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, ya. Di dalam ayat yang lain, ya, yang ayat ke-85, ya, di surah Al-Imran juga, dan siapa, ya,
yang menjadikan agama selain Islam, ya, menjadikan Islam agama selain Islam, maka tidak diterima darinya. Dan di akhirat nanti ia akan menjadi bagian orang-orang yang merugi. Ya. Waqala fi hadhil ayah mukhbiran bin hisarin dinil mutaqabbal indahu fil islami. Ya. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya menghabarkan kepada kita semua ya bahwa karena secara eksklusif yang diterima Allah Islam. Silakan dirujuk tafsir Ibnu Katsir ini. Ya. Kemudian bagaimana agama-agama lain? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Ya. Bagaimana agama-agama yang lain? Bapak dan Ibu sekalian, serta yang dirahmati Allah. Ya. Kalau kita membaca Al-Quran dan juga meneliti hadis-hadis ya, baginda Rasulullah SAW tidak pernah menyebut nama agama lain secara eksplisit. Ya. Agama selain Islam itu tidak disebut secara eksplisit di dalam Al-Quran. Tidak ada satu ayat pun yang menyebut agama selain Islam itu secara eksplisit. Di sini saya pernah juga waktu di Malaysia ya dulu saya ya alhamdulillah saya dipercaya mendapatkan kepercayaan untuk menjadi salah satu panel ya di dalam pakar akidah ya di panel akidah di Jatim ya kemajuan Islam Malaysia ya. Di mana pada waktu itu Jatim ini ya memiliki kewenangan ya untuk melihat dan juga menilai ya, pendapat-pendapat dan juga pemikiran-pemikiran yang terpisah ataupun yang menyeleweng ya, dari yang benar itu. Ya. Antaranya pada waktu itu ada salah seorang profesor yang terkenal juga di HUM ya, yang kebetulan memiliki pendapat yang agak nyeleneh ya, dalam tulisan-tulisannya. Antara menyebutkan bahwa secara eksplisit katanya Al-Quran menyebut bahwa agama Yahudi, agama Nasrani, ya, Judaism dan Christianity ya, itu adalah agama yang menyelamatkan. Nah, di situ saya kemudian waktu dipanggil ke Jatim, saya tanyakan, eksplisitnya coba tolong disebutkan di ayat mana. Ya, beliau tidak bisa menyebutkan ayat itu. Ya, nanti ayatnya yang disebut adalah di ayat surah Al-Baqarah dan di surah Al-Maidah. Yang mana itu tidak eksplisit. Eksplisit artinya disebut secara by word, ya. Wordingnya sendiri itu menunjukkan nama agama itu, Al-Yahudiyah atau An-Nasraniyah. Tapi tidak ada satupun dalam Al-Quran. Ya. Tapi pada waktu yang sama, Al-Quran ya, dan hadis itu mengakui adanya agama selain Islam. Ya. Lakum dinukum waliyadin. Ya. Bagimu agamamu dan untukku juga agamaku. Artinya bagimu ini agamamu berarti mengakui adanya agama. Dan karena konteksnya itulah al-kafirun, ya, khususnya adalah pengikut tradisi Arab, ya, Mekah khususnya Quraisy pada waktu itu sebelum Islam, ya, maka itulah agama mereka. Ya. Juga di surah yang lain, ya, surah Al-Hujurat, ya, ayat 16 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul atu'allimunallaha bidinikum. Ya. Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wallahu bikulli syai'in 'alim. Ya. Katakan, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu? Agamamu berarti mereka beragama. Ya. Tapi tidak disebutkan apa agama mereka itu. Ya. Kesyirikan itu juga agama.
Ya, karena mereka musyrik kan. Itu agama juga. Ya. Jadi Al-Quran tidak pernah menyebut ya, maupun hadis ya, tidak pernah menyebut nama-nama agama lain ya, secara eksplisit. Ya, ingat secara eksplisit saya katakan. Ya. Implisit wallahu alam itu multi tafsir. Ya. Itu penafsiran kalau implisit. Ya. Eksplisit ada. Di hadis pun juga ada. Ada berkali-kali memang lafaz din itu disebut di dalam Al-Quran dan selalu di dalam bentuk mufrad sebagaimana yang sudah saya katakan ya sebelumnya. Dan yang menyangkut mengenai agama yang selain Islam itu di dua ayat ini. Ya, lakum dinukum waliyadin dan kul atu'allimullaha bidinikum. Kalau maliki yaumiddin itu bukan yang dimaksud din di sini, ya. Wa ma adraka ma yaumuddin, ya, itu juga bukan din yang dimaksud di dalam yang kita bincangkan. Oke. Kemudian ya, Al-Quran dan hadis hanya menyebut orang, memeluk, ya, ataupun aktor. Ya. Mari kita cermati. Yang disebut adalah alladzina hadu, orang itu. Ya. Alladzina hadu. Al-Yahud juga orangnya. Ya. Orangnya, orang-orang Yahudi. Yahudiyan, maka Ibrahimu Yahudiyan. Ya. Wala Nasraniyan, jadi An-Nasara Nasraniyan, ya. As-Sabi'in As-Sabi'un, Al-Majus, ya, Alladzina asyraku, ya. Itulah term-term yang digunakan di dalam Al-Quran. Ya. Dan begitu juga dalam hadis. Jadi Al-Quran dan hadis tidak pernah menyebut nama agama, ya, selain agama Islam ini secara eksplisit. Kalau Islam disebut secara eksplisit ya, beberapa kali di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis. Ya. Ini ya, buktinya kita baca bersama ya di surah Al-Baqarah 62 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin. Ya. Orang-orang yang beriman, ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'i, ya, orangnya yang disebut. Tapi apakah itu kemudian secara implisit ya menamakan agamanya? Boleh jadi, tapi tidak secara eksplisit. Tidak secara eksplisit. Ya. Kemudian di surah Al-Maidah ya, juga sama. Ya. Walladzina hadu ya was-sabiuna wan-nasara, ya. Dan juga pada ayat yang lain ya di surah Al-Hajj ya, innal ladzina amanu walladzina hadu was-sabiina wan-nasara wal-majusa walladzina asyraku, ada 6 di sini. Ya, 6 golongan. Ya. Jadi menyebut nama, menyebut orangnya, ya, menyebut pemeluknya, kelompoknya, ya, menyebut aktor-aktornya, bukan agamanya, nama agamanya. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ya, di sini penting ya untuk kita ketahui bersama bahwa ayat-ayat yang seperti ini ya, atau dua ayat khususnya di surah Al-Baqarah dan surah Al-Maidah itu sering ya dipaksa ya untuk membenarkan konsep ataupun satu aliran yang baru sekarang yang bernama pluralisme agama. 2 ayat dan 3 ayat ini. Ya.
Khususnya yang 2 ayat yang pertama, karena di 2 ayat pertama itu ya tadi menjelaskan mengenai apa namanya posisi ya masing-masing dalam masalah keselamatan ya. Falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ya. Dan yang di surah Al-Maidah ya, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya kurang lebih sama. Ya. Jadi siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka dan tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ya. Kemudian yang di Al-Maidah ya, siapa saja di antara mereka ya, dari amanu dan alladzina hadu, orang-orang Yahudi, orang Syafi'i, orang Nasrani ya, siapa saja di antara mereka yang benar-benar saleh ya, yang benar beriman dan beramal saleh ya, man amana billah wal yaumil akhir, benar-benar beriman dan beramal saleh ya, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Sepintas ya, memang ayat ini sangat strategis untuk dijadikan sebagai cantelan ya, pluralisme agama yang mengatakan bahwa semua agama sama, semua agama menjanjikan keselamatan. Cuma yang missing ya di dalam pemahaman kaum pluralis ini adalah konsep itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini, ya, 2 ayat ini, innal ladina amanu wal ladina hadu. Kelompok pertama alladzina amanu, yaitu orang mukmin, orang muslim, ya. Wal ladina hadu, yaitu orang Yahudi. Yang ketiga an-nasara, yang keempat as-sabiin, ya, orang sabiin. Dikuatkan dengan kalimat yang berikutnya, man amana billahi wal yaumil akhir, ya, yaitu siapa saja dari mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian wa amila salihah, dan beramal saleh. Konsep iman billah sebagaimana yang sudah kita juga singgung di depan, iman kepada Allah itu bukan perkara yang bisa dilakukan oleh manusia tanpa adanya bantuan ataupun wahyu ya dan nabi ya. Memang di sini tidak disebutkan ya man amana billahi wa rasulihi atau warusuli, tidak. Cuma itu sudah secara implisit ya, itu sudah terkandung di dalam iman billah. Karena kita beriman kepada Allah itu tidak mungkin kita nama Allah saja tidak tahu kalau tidak melalui nabi atau rasul. Ya. Tiba-tiba mereka mengklaim ya beriman kepada Allah siapa saja ya di antara mereka. Ya. Orang Yahudi, orang Syafi'i, orang Nasrani ya, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka mereka akan selamat semua. Itu adalah serampangan ya, tafsir seperti itu. Al-Mufassirun tidak seperti itu di dalam menafsirkan ayat seperti ini. Al-Mufassirun menafsirkan bahwa memang ayat ini betul orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang Syafi'i yang betul-betul beriman dan mengikuti ajaran Rasulnya pada waktunya. Ya, Rasul yang diutus untuk mereka. Ya. Dan Rasul yang diutus kepada mereka adalah memiliki keterbatasan ruang dan waktu. Sehingga ketika memang waktunya sudah selesai. Ya,
harus disambung dengan rasul yang berikutnya. Ya. Jadi ini yang hilang di dalam penafsiran mereka. Ya. Sehingga pada saat ini orang-orang Yahudi, orang Nasrani, ya, orang Sabiun itu, ya, mereka itu jika mereka betul-betul beriman, maka secara otomatis mereka akan mengikuti cara iman, mengikuti Nabi dan wahyu pamungkas, yaitu sesuai dengan Al-Quran dan baginda Rasulullah SAW. Ya. Tidak bisa mereka mengklaim saya masih mengikuti Rasul yang terdahulu. Kalau benar-benar mengikuti Rasul yang terdahulu, ya, Rasul yang terdahulu itu sudah memerintahkan umatnya untuk mengikuti Nabi yang akan akhir zaman. Ya. Ini diceritakan di dalam Al-Quran juga, ya. Dan sebagaimana yang sudah kita sampaikan dalam kesempatan yang lalu, ya, bahwa semua nabi, ya, yang terdahulu itu mengkhabarkan yang akan datang, dan yang datang kemudian itu juga menegaskan kenabian dan kerasulan yang terdahulu. Logikanya seperti itu. Dalam Al-Quran juga menyatakan seperti itu. Ya, kita baca coba di surah Al-Ma'idah. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu warrabbaniyuna wal ahbaru bimastuhfidu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada. Ya. Mereka itu muslim semua. Kemudian waqafaina ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Ya. Musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahu al-Injil. Ya. Kemudian diikuti datangnya Nabi Isa yang membenarkan apa yang ada di dalam Taurat, dan Nabi Isa diberikan kitab Injil. Ya. Untuk Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW, juga pada ayat yang berikutnya, ya, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan. Yang secara spesifik, ya, dan khas bagi risalah Nabi kita, Nabi Agung Muhammad, adalah ada karakter muhaimin, al-haimanah. Ya. Di samping tasdik juga ada haimanah, ya, artinya mencocokkan, ya, mengkoreksi, ya, yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu. Jadi kitab-kitab terdahulu itu akan benar jika ada pembenarannya di dalam Al-Quran. Ya. Kita juga masih bisa ingat lagi mengenai kaitan dengan ini, ya, bagaimana kedatangan Nabi kita, ya, itu sudah diberitakan di dalam kitab atau kaumnya Nabi Musa terdahulu. Ya, Al-Quran yang menceritakan itu juga. Ya. Di surah Al-A'raf. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilaik. Qala adabi usibu bihi man asya' wa rahmati wasi'at kulla syai' fasaktubuha lilladina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladina hum bi ayatina yu'minun. Ya. Man haula alladina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya, yaitu mereka yang mengikuti seorang rasul yang nabi dan ummi, alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Ya, yang mana dia itu telah ditemukan di dalam kitab-kitab mereka yang terdahulu, di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Bahkan sifat-sifatnya pun juga jelas. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim.
Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Jadi al-falah ya wal fauz wan najah itu hanya untuk sekarang ini yang mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi memaknai atau mentafsiri ayat ini perlu ditafsir sedemikian rupa. Tidak bisa hanya kita cabut ya ayat ini sedemikian rupa kita sesuaikan dengan apa namanya yang kita inginkan. Itu tidak benar. Ya. Dan kadang-kadang ya apa namanya mencoba untuk mencari pembenaran dari kitab-kitab tafsir yang lain. Ada beberapa yang memang sering dirujuk yaitu tafsir Al-Manar ya Imam Muhammad Abduh. Dan lagi-lagi mereka juga di dalam membacanya tidak tahu apakah mereka sengaja ataupun tidak membaca secara utuh. Ya. Al-Manar itu, ya Imam Abduh, memang betul bahwa Imam Abduh dalam menafsirkan ini seperti penafsir-penafsir imam-imam tafsir yang terdahulu. Ya. Hanya saja yang ditegaskan di situ bahwa keselamatan itu tidak ada didasarkan pada agama tertentu. Ya. Itu saja yang ditegaskan oleh apa namanya itu Imam Abduh di situ. Cuma ya Imam Abduh kemudian menjelaskan ya kalau dibaca ya penafsirannya mengenai ayat-ayat ini ya Al-Baqarah 62 dan juga Maidah 69 itu Imam Abduh mengatakan ya bahwa mereka ya Yahudi Nasrani yang ada sekarang ya yang masih tetap dengan agamanya dan tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad itu kemungkinan selamat juga jika ya mereka betul-betul iman, mereka beramal saleh dan memang belum sampai kepada mereka dakwah Islam ini kepada mereka. Ya. Belum sampai dakwah Islam kepada mereka. Tapi sekarang ini apakah bisa diterima argumen seperti ini? Ya. Mana ada pojok dunia ini yang tidak sampai Islam. Islam sampai kemana-mana sekarang. Apalagi dengan teknologi apa namanya komunikasi dan informatika yang sedemikian canggih sekarang ini. Ya. Nah itu nanti kita akan sudah ulas lagi. Ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, setidaknya kalau di dua ayat tadi di Al-Baqarah dan Al-Maidah, jika diakurkan dengan yang ada di surah Al-Hajj ini sebetulnya juga sudah cukup jelas. Ya. Karena di situ innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya akan memberi keputusan ya di antara mereka pada hari kiamat. Ya. Jadi akan ada perhitungan tersendiri, ada keputusan tersendiri nanti. Ya. Secara detailnya. Ya. Jadi kalau sama, tentunya tidak ada apa namanya pembedaan seperti itu. Ya. Kemudian di dalam hadis, ya, baginda Rasulullah SAW bersabda, "Man mata ala dini Isa, wa mata ala Islam, qabla an yasma'a bi, fahuwa ala khair." Ya. Wa man sami'a bi ya al-yawm wa lam yu'min bi faqad halak. Kalau siapa yang mati ya sementara masih tetap atau dalam keadaan mengikuti agamanya Isa ya. Dan matinya secara Islam, ya alal Islam coba disebut Islam. Karena Nabi Isa juga mengajarkan Islam itu. Ya. Sebelum mendengar tentang aku, maka dia akan baik-baik saja. Ya. Wa man sami'a bi al-yaum, tapi siapa saja yang mendengar tentang aku, dakwahku, ajaranku sekarang ini, ya,
Sementara dia tidak mau beriman kepadaku, faqad halak, maka celaka dia. Ya. Hadis di riwayatkan Imam. Ya. Kemudian riwayat Muslim. Bahwa baginda di sini juga bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyyun wala Nasraniyyun." Disebut orang Yahudi, orang Nasrani. Ya. "Tsumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi zat, ya, yang mana jiwa Muhammad ini berada dalam genggamannya. Tidak seorang pun, ya, yang mendengar tentang aku dari umat ini, seorang Yahudi atau Nasrani, ya, kemudian dia meninggal dan tidak mau beriman dengan apa yang aku bawakan pada ini, kecuali ia ini akan menjadi ahli neraka. Ya. Jadi ini hadis jelas sekali. Jadi yang masih mengklaim Yahudi dan Nasrani sampai sekarang ini, ya, tidak mau beriman kepada kanjeng Nabi, tidak mau beriman kepada Islam, ya, beragama Islam, maka min ashabinnar. Ya. Dan inilah yang yang jelas sekali. Karena ini tidak bisa ditafsirkan lain, ya, hadis seperti ini. Ya. Maka di dalam salah satu kitabnya, ya, Imam Nawawi dalam kitab Rawdatul Talibin, ya, juz 7 halaman 10, "Man lam yukaffir man dana bi ghairil islami kan nasara aw syakka fi takfirihim aw sahhaha madhhabahum fa huwa kafirun wa in adhara ma'a dzalikal islam wa i'taqada." Ya, barang siapa tidak menghukumi kafir terhadap para pemeluk agama non-Islam seperti kaum Nasrani atau ragu terhadap kekafiran mereka atau membenarkan ajaran mereka, maka hukumnya adalah kafir. Meskipun ia menampakkan keislaman dan meyakini kebenaran Islam. Jadi demikian Bapak dan Ibu sekalian, ya. Bahkan Ibnu Arabi sendiri, ya, yang disinggung-singgung sebagai pembawa ajaran pluralis, ya. Ternyata Ibnu Arabi ini tidak seperti yang mereka katakan. Seperti William Chittick misalnya, ya, The Imaginal World, itu dia terus terang mensitir Ibnu Arabi ini, bahwa Ibnu Arabi itu pandangannya adalah pluralis, katanya, menganggap semua agama sama. Tapi ketika saya cek, ya, dalam kitabnya ini Al-Futuhatul Makkiyah, ya, Ibnu Arabi tidak seperti yang mereka sangkakan, ya. Wasyara'i'u kulluha anwarun wa syar'u Muhammadin sallallahu alaihi wasallam baina hadil anwar kanuri syams baina anwaril kawakibi. Fa idza dhaharatis syamsu khafiyat anwarul kawakibi wa darajat anwaruha fi nuris syams. Fa kana khafa'uha nadhira ma nusikha minas syara'i bi syar'ihi sallallahu alaihi wasallam ma'a wujudi a'yaniha kama yatahaqqaqu wujudu anwaril kawakibi. Wa lihada ulzimna fi syar'ina al-'am an nu'mina bi jami'ir rusul, ya, wa jami' syara'ihim annaha haq, ya. Semua syariat mereka itu hak, betul itu hak, ya. Falam tarji' bin naskhi batilan. Dzalika dhannul ladina jahilu. Fa ruji'at at-turuqu kulluha nadhiratan ila tariqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka seluruh jalan-jalan, ya, yaitu syariat-syariat terdahulu itu dikembalikan kepada tariqin Nabi, kepada jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau kanatir rusulu fi zamanihi la tabi'uhu, ya, kama tabi'at syara'i'uhum syar'an. Seandainya, ini yang dipotong oleh William Chittick, ya. Ini tidak disebut. Padahal ini penting sekali. Falau kanatir rusulu fi zamanihi, seandainya para rasul-rasul terdahulu ini hidup pada zamannya Rasul sekarang ini, Nabi Muhammad, la tabi'u,
tentu mereka itu akan mengikuti Nabi Muhammad sekarang. Kama tabi'at syara'i'ahum syara'ah. Sebagaimana syariat-syariat mereka itu mengikuti syariat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi klaim kebenaran yang mereka itu tidak benar. Ya. Di ini ya posisi agama-agama selain Islam. Nah, terakhir sekali ya, poin yang ini penting ya untuk sebagai universalitas wahyu dan Nabi pamungkas ini. Ya. Saya ingin mengutip kata-kata filosof dan sastrawan besar India, Muhammad Iqbal, dalam bukunya The Reconstruction of Religious Thought in Islam. Pada halaman 101, ya, dia mengatakan, the birth of Islam, ya, Islam maksudnya yang the latest version ya, of Islam, is the birth of inductive intellect. In Islam, prophecy reaches its perfection in discovering the need of its own evolution. Ya. Jadi kelahiran Islam yang terakhir, ya, versi yang terakhir, versi Nabi Muhammad ini, atau syariat yang terakhir Nabi Muhammad ini, adalah kelahiran intelek serta yang induktif. Ya. Di dalam Islam ini, kenabian sudah mencapai pada kesempurnaannya. Ya, telah sampai kesempurnaannya, ya, in discovering the need, ya, di dalam mengungkap ya keperluan untuk mengevolusi, ya, untuk mengakhiri ya kenabian itu sendiri. Jadi sudah tidak diperlukan kenabian berikutnya setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kanjeng Nabi dan wahyu yang diterima ini, Al-Quran ini adalah sudah menjadi Nabi dan wahyu pamungkas. Karena sudah kesempurnaan yang ada di situ dan sudah mengandung ya fleksibilitas, mengandung kemampuan ya untuk mencerna dan menyediakan dan juga mewujudkan jalan keluar bagi seluruh persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia modern. Sehingga ketika manusia pada saat ini sampai pada level yang pada pertama kali pergerakan kita ya, saya sebutkan sampai pada revolusi industri yang keempat ya, the Industrial Revolution 4.0 ya. Islam ataupun Al-Quran ya, dan juga ajaran Rasulullah SAW ini masih senantiasa mengawal, bahkan mengarahkan, ya, memperkaya, dan juga memberikan wawasan yang lebih luas lagi, ya, yang lebih bersesuaian dengan kemanusiaan dan sesuai dengan fitrah diciptakannya alam semesta ini, ya, bukan menghancurkan, bukan mengarah kepada kehancuran seperti yang terjadi di dalam peradaban modern dan postmodern sekarang ini. Ya. Dalam aktualisasi operasionalnya di panggung sejarah, Al-Islamul Am sebagaimana yang sudah kita bincangkan pada kesempatan yang lalu ya, diulang lagi Habib tadi ya, mengenai Al-Islamul Am, konsep Islam yang dibedakan Islamul Am dengan Islamul Khas ini ya. Kalau Islamul Am ini dalam aktualisasi dan operasionalnya di panggung sejarah itu disesuaikan dengan kondisi kekinian dan kedisinya. Ya. Nah, sehingga dalam khazanah hukum yang dikenal dalam sejarah manusia terdapat berbagai macam kodifikasi hukum atau syariah. Syariahnya ada bermacam-macam. Nah, kombinasi wahyu universal dengan wahyu tempo lokal ini secara implisit mengikuti klasifikasi Ibnu Taimiyah dapat disebut sebagai al-Islamul Khas. Ya. Karena sifat-sifatnya yang terbatas dan spesifik. Ya. Jadi pada masa Nabi Ibrahim menjadi Islam khas tersendiri.
Pada Nabi Nuh sebelumnya menjadi Islam khas tersendiri. Pada waktu Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, ya, Nabi Dawud, Sulaiman, Nabi Isa, itu menjadi Islam khas. Dan juga pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga menjadi kekhasannya Nabi Muhammad. Tapi kekhasan yang ada pada Nabi Muhammad ini menjadi universal. Ya, itu bedanya saja. Jadi justru karena keterbatasannya ini, maka adalah sesuatu yang niscaya belaka. Jika syariat-syariat tempo lokal ini dengan sendirinya berakhir mansukhah, batal dan kedaluarsa dengan datangnya syariat baru yang dibawakan oleh Nabi berikutnya, dan begitu seterusnya. Konsekuensinya, jikapun syariat tempo lokal yang sudah obsolete dan expired ini masih tetap dipertahankan, ya, maka sudah barang tentu akan menimbulkan berbagai masalah. Ya. Kenapa? Karena memang tidak didesain untuk long lasting. Ya. Sekedar contoh saja, syariah Musawiyah, yaitu syariatnya Nabi Musa, dan juga syariatnya Nabi Isa, ya, apa yang dikenal kemudian sebagai Yudaisme dan Kristianitas, ya, yang masih dipertahankan sampai saat ini. Ini banyak masalah yang ditimbulkan akhirnya. Ya. Paling kurang ada 2 efek yang luar biasa negatif buat agama secara umum akibat pemaksaan ini. Pertama, adalah meluasnya sikap penolakan terhadap agama di abad modern. Ya, abad modern itu manusia modern ini cenderung menolak agama itu karena ada pemaksaan, ya, masih tetap diberlakukannya syariat-syariatnya sebetulnya sudah berakhir itu. Ya, ajaran Nabi Musa, ya, dan syariatnya Nabi Isa itu sudah berakhir sebetulnya, tapi masih dipaksakan. Ya. Jadi baik penolakan secara sekularisme parsial, ya, ataupun total ateisme. Dan yang kedua adalah efek domino dari yang pertama tadi, yaitu dekonstruksi atau pembongkaran bangunan agama secara total yang dimulai dengan dekonstruksi teks-teks sucinya yang memang sudah tak relevan dengan semangat zaman atau zeitgeist. Ya. Itu maka memang sudah menjadi satu konsekuensi logis. Nah, dekonstruksi ini menjadi sebuah kemestian karena memang sejak semula dalam blueprint ilahi syariat-syariat ini tidak dimaksudkan untuk berlaku universal dan abadi. Ya, setidaknya ada 2 faktor utama yang menyebabkan hal ini. Faktor kesejarahan, ya, yang memang tidak memungkinkan terpeliharanya otentisitas teks-teks Bible. Dan yang kedua, faktor kebahasaan, ya, istilah, ungkapan, idiom, ya, dan sebagainya yang terasa janggal bagi nalar modern. Maka perlu mereka akhirnya menciptakan disiplin atau metodologi hermeneutika, misalnya, ataupun mereka terpaksa memperkenalkan cara-cara khusus, ya, demitologisasi seperti yang sudah saya sampaikan pada kelas-kelas yang terdahulu. Ya. Lain halnya dengan wahyu pamungkas yang dibawakan oleh Nabi Pamungkas, ya, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena wahyu ini sejak semula memang dimaksudkan sebagai pamungkas dari seluruh rangkaian komunikasi langit verbal. Ya, oleh karena itu, ia memang telah didesain sedemikian rupa dan fleksibel sehingga dengan prinsip ijtihad yang dimiliki, maka mengakomodasi atau memberikan solusi untuk segala bentuk perubahan dan perkembangan masyarakat modern sampai akhir zaman, insya Allah. Ya. Maka hadis-hadis juga yang berkaitan dengan kedatangan Nabi Isa pada akhir zaman nanti, ya, atau yang dikenal dengan second coming, ya. Itu Nabi Isa pada akhir zaman nanti, Nabi Isa itu akan memberlakukan syariat Muhammad, bukan syariatnya sendiri. Ya, dalam hadis-hadis seperti itu. Jadi inilah di sini Bapak dan Ibu sekalian, ya, barangkali bagi kalangan sekular, ya, liberal dan pluralis, hal ini kedengaran amat sangat apologetik, ya. Kedengarannya seperti itu.
Tapi yang penting diketahui bersama bahwa logika Wahyu Pamungkas ini jadi premis-premis yang telah didiskusikan di atas secara analitis dan masih dikuatkan lagi dengan hujah-hujah naqliyah, ya, teks-teks wahyu dalam Al-Quran maupun sunnah dan ijma' umat Islam. Kalau yang begini ini masih dikatakan apologetik, yang kita pertanyakan kemudian yang rasional itu yang bagaimana? Itu yang menjadi pertanyaan. Jadi saya rasa itu wallahu alam bisawab, ya, itu yang bisa saya share. Maaf lewat sedikit.